Kita mulai film ini dari sebuah kejadian. Sebuah rumah tiba-tiba terbakar dan api segera menjalar karena rumah tersebut adalah rumah kayu. Tetangga depan rumah yang melihat itu pun langsung menelpon 911 dan mengabari kejadian tersebut. Rumah tetangganya terbakar dan ada anak bayi di dalamnya. Seorang pria bernama Cameron mencoba masuk kembali menyelamatkan anak-anaknya, namun api udah terlanjur besar. Dan dia pun berserah diri pada Tuhan atas apa yang akan terjadi pada anak-anaknya di dalam. Karena kebakaran itu, 3 anaknya yang bernama Amber, Carmen, dan Cameron meninggal. Investigasi pun dilakukan oleh 2 anggota polisi bernama Fogg dan Vasquez. Mereka pun ingin menyelidiki penyebab kebakaran. Di dapur tidak ditemukan penyebab kebakaran, bahkan di kamarnya Cameron tidak ada api di sana. Berbeda dengan kamar anak-anak yang terbakar habis. Polisi menduga akseleran dituangkan di sana, kemudian menuju keluar rumah dan ke teras. Mereka menduga Cameron sengaja membakar anak-anaknya sendiri. Crazed glass. Piece of shit. Waited till they were asleep. Accelerant here. Goes straight out the door. Son of a bitch. We'll nail him. Cameron dan istrinya yang bernama Stacy pun dipanggil ke kantor polisi untuk ditanyai. Waktu kejadian, Stacy nggak berada di rumah karena dia bekerja di shift malam dan pulang di pagi hari. Mereka pun ditanyai sehari sebelum kejadian. Ada apa yang terjadi di rumah? Sehari sebelumnya, Cameron pulang pagi hari, di mana Stacy mengurus 3 anaknya sepanjang hari. Waktu itu Cameron mengatakan kalau dia nggak bisa pulang dalam keadaan mabuk karena dia udah pernah ditilang. Jadi udah biasa, Cameron yang menjaga anak-anak di rumah ketika Stacy berangkat bekerja. Di pagi itu mereka bertengkar karena Stacy menuduh Cameron tidur di rumah wanita lain tadi malam. Stacy marah banget. Cameron gak punya kerjaan, Stacy yang harus cari uang setiap harinya. Malam hari ketika Stacy bekerja, Cameron gak memastikan anak-anaknya tidur pada malam itu. Dia malah minum sebotol bir. Namun kepada polisi dia mengatakan anak-anaknya tidur dan dia tidak minum bir. Ketika pagi hari, Cameron tiba-tiba bangun. Ketika di luar asap udah banyak. Api udah mulai besar dan Cameron masuk ke kamar anak-anak. Amber, anak tertuanya, udah gak ada di tempat tidur karena asap mulai menebal dan langit-langit mulai runtuh. Cameron pun mencoba keluar untuk mencari udara dan begitulah kejadian di pagi itu. Can you think of why anyone would want to hurt your family? We'd fight and break up for a while, but it was always the babies that brought us back together. We had 3 of the prettiest babies anybody could have asked for. Neither of us could have lived without them kids. Di lain hari mereka pun memakamkan anak-anak mereka. Setelahnya di dalam mobil, Stacy bertengkar lagi dengan Cameron. Stacy masih kesal karena Cameron gak menyelamatkan anak-anaknya. Bahkan satu pun gak ada yang selamat. Stacy ingin turun dari mobil hingga mereka pun hampir aja kecelakaan. Gak lama kemudian, mereka pun diberhentikan oleh polisi. Cameron disuruh keluar dan dia ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Cameron Todd Willingham, you're under arrest for murder. Cameron pun ditahan ke dalam penjara wilayah. Dia nggak terima kalau dia dituduh membunuh anak-anaknya sendiri. Di dalam sel itu Cameron ditempatkan bersama napi lain yang bernama Johnny. Kasus ini pun menargetkan hukuman mati untuk Cameron. Stacy dan pengacara bernama David pun datang, memberitahu Cameron bahwa dia harus mengaku bersalah supaya dia nggak mendapatkan hukuman mati. Tapi Cameron nggak mau karena dia memang nggak membunuh anak-anaknya. Dia lebih baik mati daripada harus mengakui kejahatan yang nggak dia lakukan. Singkat waktu berlalu, 18 Agustus 1992, sidang hukuman atas kasus ini pun dilakukan. Jaksa yang bernama Jackson pun memperkenalkan 3 anak yang jadi korban pada para juri. Anak-anak yang lucu, yang kemarin sempat nggak bisa dikenali karena terpanggang di kamar tidur mereka sendiri. Beberapa saksi pun dihadirkan. Fogg dan Vasquez yang merupakan investigator kebakaran mengatakan kalau api itu diciptakan. Dia menduga Cameron sengaja menebar bensin dengan bentuk pentagram di kamar tidur anaknya kemudian membakarnya. Vasquez juga menambahkan ada retakan halus di kaca yang artinya api memang dibuat dengan bahan cair. Api nggak menghilangkan barang bukti, tapi api menunjukkannya. Udah lebih dari 1.200 kasus yang mereka tangani dan dia nggak pernah keliru sedikit pun. Terlebih lagi Cameron punya poster band metal di kamarnya. Dia juga punya tato tengkorak sehingga jaksa menggiring opini bahwa Cameron adalah seorang pria dengan kepribadian yang gelap yang memang mengorbankan anak-anaknya pada sang iblis. Tetangga depan rumah juga bersaksi bahwa dia melihat Cameron menatapnya dengan tatapan aneh. Dia lebih mengkhawatirkan mobilnya dan gak berusaha masuk kembali ke dalam rumah. Kecuali ketika polisi datang, Cameron terlihat berpura-pura seperti bersandiwara. Jaksa bahkan menghadirkan Johnny, teman satu selnya Cameron, menjadi saksi. Bisa dibilang kesaksian Johnny memberatkan Cameron. Dia mengatakan kalau Cameron pernah bercerita kalau salah satu anaknya mengalami luka yang disebabkan oleh istrinya. Cameron pun mengakui bahwa dialah yang menyulut api di rumahnya. Cameron juga mengancam Johnny, jika memberitahu hal ini pada orang lain, maka dia akan membunuhnya.
Jaksa juga menghadirkan 2 orang saksi untuk menunjukkan perilaku kekerasan yang dimiliki Cameron dengan menghadirkan seorang pria bernama Evans yang bersaksi bahwa Cameron pernah memukulinya ketika dia berbicara pada Stacy di bar. Kemudian ada seorang wanita bernama Katie juga mengatakan kalau Cameron pernah menendang perutnya Stacy hingga memar, padahal Stacy tengah hamil. Dia mengatakan Cameron sengaja supaya Stacy keguguran. Setelahnya David pun mendudukkan Stacy di kursi saksi untuk mengkonter testimoni dari saksi-saksi sebelumnya. Stacy membela Cameron bahwa dia nggak pernah berbuat demikian. Bahkan Cameron juga ikut memeriksakan kehamilan Stacy ke dokter dan excited ketika mereka akan punya anak kembar. Semua pertengkaran itu normal di kehidupan mereka. Bahkan Stacy juga sering membuat Cameron memar di wajahnya. Stacy meyakinkan kalau Cameron nggak akan melakukan hal seperti itu pada anak-anaknya karena Cameron sayang banget pada mereka. Stacy mengatakan kesaksian pada saksi sebelumnya nggak ada yang mengatakan yang sebenarnya. Setelahnya, Cameron juga marah pada persidangan karena mereka menilai Cameron hanya berdasarkan perilaku masa lalunya dan menganggap bahwa Cameron akan melakukan hal yang sama pada anak-anaknya. Setelahnya, jaksa pun meyakinkan juri bahwa tugas mereka adalah sebuah amanah dari Tuhan. Cameron udah menuliskan hukuman matinya sendiri ketika dia membunuh anak-anaknya. Hukuman mati yang dia dapatkan akan menghentikan kejahatan-kejahatannya yang lain. Setelah istirahat, juri pun memberikan putusan mereka. Hakim membacakan bahwa juri menyatakan Cameron Todd Willingham bersalah dan dijatuhi hukuman mati sesuai gugatan. Sebelum sampai di eksekusinya, Cameron pun akan dipenjara terlebih dahulu. Dia pun langsung terkenal di antara para napi sebagai pembunuh bayi. Cameron pun kemudian dimasukkan ke bangsal para napi hukuman mati, yang mana para tahanan akan menunggu waktu eksekusi mereka yang saat ini belum ditentukan. Seorang sipir penjara bernama Daniel pun terus menceritakan gimana proses hukuman mati yang akan Cameron dapatkan nantinya. Daniel mengingatkan pembunuh bayi seperti Cameron akan mati dengan cara yang sangat tidak mengenakan. Keesokan harinya, Daniel mengantarkan Cameron ke tempat pemandian, di mana di sana para napi terus aja memanggilnya sebagai baby killer. Karena nggak tahan, akhirnya Cameron pun memulai keributan hingga dia pun juga babak belur. Gak selesai sampai di situ, Daniel membawanya ke sel isolasi dan menghajarnya di sana. Namun Cameron nggak mau meminta maaf. Di dalam sel isolasi itu Cameron benar-benar tersiksa secara psikis. Dia mengingat kembali kenangan bersama anak-anaknya. Dia juga kesal gimana dia bisa dituduh membunuh anak-anak yang dia sayangi, sampai-sampai trauma itu pun selalu menghantui dirinya di dalam sana. Beberapa hari dikurung di situ, Daniel pun mengeluarkan Cameron dari sana. Kali ini Cameron bersikap dan berbicara dengan baik pada Daniel. Waktu itu Cameron menulis surat pada Stacy. Udah lama Stacy nggak mengunjunginya. Stacy saat ini tinggal bersama neneknya. Sang nenek nggak ingin lagi Stacy memikirkan Cameron. Namun, Stacy yakin kalau Cameron nggak akan membunuh anak-anak mereka. Jika Cameron ingin membunuh, tentunya Stacy lah yang akan jadi korban untuk yang pertama kalinya. Stacy pun ingin menulis surat pada gubernur untuk memberikan keringanan pada Cameron. Di surat-suratnya, Cameron menceritakan betapa dia nggak bisa melupakan kejadian itu dan menderita karena kehilangan semuanya. Cameron juga menceritakan bahwa setiap 1 bulan sekali, paling tidak napi di sana akan disuntik mati, dan Cameron nggak tahu kapan gilirannya akan tiba. Tapi, Stacy nggak juga membalas surat ataupun datang berkunjung. Di penjara, Cameron ditegur oleh seorang napi lain bernama Poncai. Dia masih memanggil Cameron sebagai baby killer, tapi Cameron sepertinya udah terbiasa dengan panggilan tersebut. Poncai menceritakan nasibnya, bahwa dia menjadi napi hukuman mati karena membunuh pemilik toko perhiasan yang ingin dia rampok. Padahal waktu itu dia membunuh dalam keadaan teler dengan senjata yang dikeluarkan oleh pemilik toko. Ditambah lagi ketika di persidangan, dia hanya didampingi oleh pengacara negara, tentu aja berbeda jika dia dibela pengacara bayaran. Poncai pun mengatakan sebenarnya ada jalan untuk mendapatkan pengacara gratis lewat sebuah lembaga. Mendengarkan informasi itu, Cameron pun mencoba mengambil jalan tersebut. Dia menuliskan surat dan menceritakan situasi yang sedang dia hadapi. Singkat waktu, perwakilan dari Badan Inisiatif Keadilan Setara di Texas pun datang, seorang pria bernama Richard. Setelah mendengarkan cerita Cameron, dia pun sadar kalau pengacara yang kemarin melewati pemeriksaan silang begitu saja dan gak berusaha memberikan alternatif kemungkinan kesalahan dari testimoni para saksi. Akhirnya, Cameron pun mendapatkan kesempatan. Dia disuruh membaca lagi transkrip sidangnya kemarin untuk mencari kejanggalan di persidangan. Sementara mereka akan membantu untuk menyiapkan surat petisi supaya persidangan banding dibuka kembali, namun mereka harus punya bukti baru. Cameron pun berusaha, karena ini mungkin akan jadi kesempatan terakhirnya. Poncai pun mengatakan Cameron harus berusaha keras, karena pengalamannya ketika mengajukan sidang banding itu nggak akan mudah sesuai bayangannya. Lain hari, Poncai mengabari kalau tanggal eksekusinya udah keluar, dan dia akan dipindahkan ke sel observasi. Mendengarkan hal itu, Cameron pun turut sedih. Suatu malam, Poncai pun dijemput, dia pun memberontak seakan nggak siap untuk mati.
Tahun 1999, 7 tahun berlalu. Cerita lain datang dari seorang wanita bernama Elizabeth. Waktu itu dia menolong seorang wanita yang tengah mogok di tepi jalan. Ketika bercerita sambil jalan, ternyata diketahui Elizabeth adalah seorang aktivis yang pernah membantu seseorang dengan vonis mati. Elizabeth juga terdaftar di koalisi Sahabat Pena untuk terpidana hukuman mati. Suatu hari Elizabeth mendapatkan surat dari penjara, siapa lagi kalau bukan Cameron. Elizabeth tinggal bersama dua anaknya, Julie dan Andrew. Julie pun tahu ibunya sering bertukar surat dengan para kriminal. Elizabeth pun mengatakan kali ini dia mendapatkan surat dari Cameron yang dikenal sebagai pembunuh bayi. Dia juga berencana akan mengunjungi Cameron di penjara. Singkat waktu berlalu, Elizabeth pun mendatanginya untuk mengunjungi Cameron. Udah lama mereka berkomunikasi lewat surat, kali ini mereka pun bertatap wajah. Cameron berterima kasih, Elizabeth jauh-jauh datang ke sana. Waktu itu Cameron mengatakan Stacy dan dirinya udah gak bersama lagi dan Elizabeth adalah pengunjung pertama setelah bertahun-tahun. Ketika itu, mereka bercerita dengan santai. Bahkan Cameron bercerita tentang anak-anaknya dengan detail. Elizabeth mendengarkan cerita itu dengan seksama. Dia nggak peduli dengan tato tengkorak dan pentagram yang terlihat di tubuh Cameron. Dia menganggap bahwa yang di depannya adalah seorang manusia dan seorang ayah. Cameron pun meyakinkan kalau dia gak akan pernah membunuh anak-anaknya. Elizabeth punya mantan suami yang saat ini tengah sekarat di rumah sakit. Walau mereka udah bercerai, tapi mereka masih menjalin hubungan baik. Suatu hari suaminya meninggal dunia dan itu membuat Andrews dan Julie sedih banget ditinggal oleh ayahnya. Sementara itu, Cameron dan Elizabeth masih sering bertukar surat. Bahkan sejak pertemuan pertama mereka, kebencian Cameron terhadap nasibnya udah mulai mereda. Bahkan Elizabeth memberikan pengaruh positif untuk pikirannya. Di lain waktu, Elizabeth kembali datang. Cameron gak percaya Elizabeth mengunjunginya lagi. Kali ini Cameron ingin Elizabeth yang menceritakan kehidupannya bersama Julie dan Andrew. Waktu itu Cameron membacakan puisi yang dia tuliskan untuk anak-anaknya. Sangat jelek, hingga Elizabeth pun merasa terhibur. Ketika sedang berolahraga di luar, Cameron pun udah mulai santai dengan Daniel. Waktu itu mereka malah berbicara tentang keluarga masing-masing. Cameron sering membicarakan anak-anaknya, kebiasaan anak-anaknya, dan juga janji yang belum dia tepati. Cameron juga tahu kalau Daniel punya seorang anak perempuan. Ketika di selnya, Daniel juga sering melihat Cameron berbicara sendiri, seakan-akan dia berbicara dengan putrinya yang bernama Amber. Karena udah sering berkomunikasi dengan Cameron, Elizabeth pun mulai terbuka dengan menceritakan kehidupannya saat ini. Kunjungan pun lebih sering dilakukan dan mereka menjalin hubungan pertemanan. Kehidupan dan nasib mereka mungkin berbeda, tapi mereka menjadi teman yang saling mendengarkan satu sama lain, walau hanya lewat surat dan juga beberapa menit jam kunjungan. Karena merasa peduli dengan Cameron, jadi Elizabeth pun memutuskan untuk membantunya. Elizabeth hanya nggak ingin ada orang yang nggak bersalah dihukum mati atas kejadian ini. Jadi dia pun mencoba mendapatkan kembali berkas-berkas tentang kasus ini, mulai dari catatan kepolisian hingga transkrip sidang. Elizabeth menemukan beberapa kejanggalan, misalnya tetangganya yang memberikan pernyataan yang berbeda. Ketika di hari kejadian, dia menyebutkan Cameron berusaha masuk dengan memecahkan kaca jendela, tapi ketika di persidangan, dia mengatakan Cameron gak berusaha apa-apa. Jaksa juga menggiring opini juri dengan mengangkat kepribadiannya Cameron dan juga pengacara pembela yang gak melakukan apa-apa. Karena itulah Elizabeth memberanikan diri bertemu dengan David, pengacara yang membela Cameron waktu itu. Elizabeth bertanya kenapa Cameron gak mendapatkan persidangan yang adil. Kenapa David gak menentang saksi untuk mengubah ceritanya sehingga David seperti gak berusaha meyakinkan para juri. Namun David gak terima dengan pernyataan Elizabeth. Walau dia berusaha mati-matian pun, kenyataannya akan tetap sama. Cameron adalah monster dan dia akan tetap mati. Elizabeth juga menemui Richard dari Badan Inisiatif. Richard mengatakan dia udah berusaha membantu untuk membuka kembali kasus ini, tapi dia udah 6 tahun mengalami kebuntuan. Richard terpaksa harus percaya dengan saksi dan ahli. Bukti yang ditunjukkan oleh api nggak akan pernah bohong. Richard malah menyarankan Elizabeth untuk tidak melibatkan keterkaitan emosi pertemanan antara dirinya dan Cameron dalam kasus ini. Elizabeth pun mengatakan hanya karena dia wanita, bukan berarti dia terlibat perasaan pada Cameron. Akhirnya, karena nggak mau membiarkan Elizabeth melanjutkan pekerjaannya, Richard pun bersedia mendengarkan apa yang udah Elizabeth kerjakan. Lain hari Elizabeth mendatangi Johnny, teman satu sel Cameron yang bersaksi di pengadilan, yang mengatakan kalau Cameron mengakui kalau dia yang menyulut api di kamar anak-anaknya. Waktu itu Johnny agak menolak dan melupakan apa yang dia katakan ketika di persidangan 7 tahun yang lalu, tapi Elizabeth pandai mengarahkan pembicaraan supaya Johnny mau bicara. Elizabeth tahu kalau Johnny dijanjikan sesuatu oleh jaksa Jackson seperti pengurangan hukuman atau semacamnya. Karena Elizabeth berhasil mendesaknya, Johnny pun tersudut hingga dia mengancam Elizabeth bahwa dia punya pistol. Elizabeth pun segera lari dari sana dan mengatakan kalau Johnny seharusnya bisa membantu Cameron. Lain hari, Elizabeth pun menceritakan apa yang udah dia lakukan selama beberapa minggu terakhir, termasuk Johnny yang mengancamnya. Elizabeth yakin mereka punya bukti baru, kesaksian saksi yang janggal, bukti kaleng bensin yang gak ditemukan, dan juga kesaksian Stacy.
Elizabeth mendorong Cameron untuk menuliskan surat petisinya lagi. Masalahnya Cameron udah 5 kali gagal dan dia tinggal punya 1 kesempatan terakhir. Elizabeth pun menyuruhnya untuk menggunakan kesempatan itu. Akhirnya Cameron pun membuka kembali berkas-berkasnya untuk dia kembali pelajari, ditemani oleh Daniel sambil mendengarkan pertandingan football dari radio dan juga hayalan tentang Amber yang ada di dalam selnya. Elizabeth juga memulai kampanye dengan berbicara di radio bahwa Cameron gak mendapatkan persidangan secara adil. Cameron pun mendengarkan siaran tersebut dari dalam selnya. Elizabeth benar-benar membela Cameron di sana. Gak disangka Johnny dan Stacy juga mendengarkan siaran yang sama. Elizabeth mengatakan karena kepribadian Cameron terlalu diangkat di persidangan itu, jadinya testimoni para saksi berubah-ubah. Padahal ada banyak pertanyaan untuk dijawab dan disangkal, tapi David, selaku pengacara yang dihadirkan oleh negara, juga kurang melakukan pemeriksaan silang. Elizabeth yakin Cameron gak bersalah dan berharap sidang petisi bisa dibuka kembali. Tapi ketika harapan mulai muncul, Daniel terpaksa mengantarkan surat tanggal eksekusi. Cameron akan menghadapi hukuman matinya pada tanggal 17 Februari 2004. Di kunjungan berikutnya, Cameron mengatakan kalau dia nggak butuh untuk diselamatkan. Dia nggak mau terjebak harapan palsu apapun. Dia berterima kasih atas kepercayaan Elizabeth, tapi apapun yang Elizabeth temukan saat ini, semuanya udah nggak akan ada lagi gunanya. Cameron mengatakan kalau dia udah berbohong pada semua orang. Di hari kejadian, dia memang masuk ke kamar anak-anaknya. Saat itu asap udah mengepul dan langit-langit mulai runtuh. Di saat itu, Cameron melihat anak-anaknya udah meninggal terbakar, makanya dia keluar karena dia takut melihat anak-anaknya habis dimakan api. I was too afraid to see my own kids burning to death. So I am guilty. Sepulangnya dari sana, Elizabeth mengatakan pada Richard bahwa Cameron ingin mereka berhenti. Mungkin usaha mereka akan menyiksanya saja. Richard juga mengatakan di samping kemungkinannya kecil, sistem peradilan sekarang juga sudah rusak. Namun Elizabeth nggak menyerah. Dia menemui Stacy di lain waktu. Dia ingin Stacy membantunya untuk menyelamatkan Cameron. Elizabeth juga mengatakan bahwa Stacy harus menemui Cameron karena mungkin jika mereka nggak berhasil, ini adalah saat-saat terakhirnya. Singkat waktu berlalu, tanggal 6 Februari, 11 hari menjelang eksekusi, Elizabeth dan Richard mendapatkan bantuan dari seorang ahli bernama Dr. Hurst. Dia bisa menyangkal pendapat Fogg dan Vasquez tentang asal-muasal kebakaran itu terjadi. Dr. Hurst pun memulai demonya supaya Elizabeth dan Richard mengerti bahwa pendapat Fogg dan Vasquez sebagai ahli juga bisa salah. What do you see? Nothing. Exactly. No burn signature. No such thing as crazed glass either. When it's hit by cold water from the fire hoses. Tidak mungkin ada bekas pembakaran. Retakan halus di kaca jendela juga bisa disebabkan oleh air dingin dari pemadam kebakaran. Udah berhari-hari Dr. Hurst memeriksa dokumen pengadilan. Menurut Dr. Hurst, Fogg dan Vasquez memutuskan kalau Cameron bersalah sebelum mereka masuk ke rumah, sehingga mereka cenderung menemukan apa yang mereka cari walau itu nggak ada di sana. Mereka bahkan melupakan penghangat ruangan yang mana api berasal dari sana. Api naik, membakar dinding, lalu turun. Kebakaran ini disebut sebagai flashover. Pembakaran itu terjadi instan karena di dalam kamar semuanya mudah terbakar. Terdapat pola V yang membuktikan bahwa api memang berasal dari penghangat ruangan. Sedangkan bensin yang ditemukan di teras berasal dari panggangan arang yang diabaikan oleh para ahli. Dr. Hurst yakin laporan yang dia buat adalah legit berdasarkan ratusan jam eksperimen. Elizabeth pun excited memberikan kabar ini pada Cameron. Gak ada pembakaran yang disengaja seperti yang dikatakan di persidangan. Ini murni karena konsleting alat elektronik. Elizabeth mengingatkan kembali kalau mereka punya kesempatan. Tapi Cameron gak mau lagi berharap karena dia hanya punya 10 hari menjelang eksekusi. Di tempat lain, Richard mengirimkan bukti ilmiah baru kepada Dewan Gerasi dan bebas bersyarat. Fax pun dikirimkan, tapi bukti itu ditolak sebelum mereka membacanya. Richard pun geram ketika mendengarkan kabar itu. Padahal dokumen Dr. Hurst bisa jadi bukti tak terbantahkan, sedangkan waktu tersisa 7 hari lagi. Di penjara, Stacy pun datang di hari-hari terakhir Cameron. Alih-alih berbicara dengan baik, mereka pun bertengkar. Terlebih lagi ini adalah kedatangan Stacy selama 12 tahun terakhir. Cameron hanya ingin Stacy membantunya. Karena jika ingin penundaan eksekusi, Stacy harus menuliskan permohonan tersebut, namun Stacy menolak. Karena dia juga mendapatkan tekanan dari neneknya dan juga dari masyarakat. Ditambah lagi, Cameron mengatakan Stacy menggunakan uang asuransi anaknya untuk kepentingannya sendiri daripada membayar pengacara. Karena mereka bertengkar, akhirnya Stacy pun meninggalkan Cameron begitu saja. Perempuan yang dulu keras membelanya kini malah melupakan dirinya, walau masih percaya jika dirinya gak bersalah. Mendekati hari eksekusi, Cameron pun dipindahkan dekat dengan sel eksekusi. 5 hari lagi menjelang hukuman matinya, Cameron pun diberitakan di TV. Johnny yang menonton itu pun seperti tergerak hatinya. Dia menuliskan sebuah pernyataan tertulis bahwa dia memang dipaksa kejaksaan untuk memberikan kesaksian yang memberatkan Cameron. Dia pun membatalkan semua kesaksiannya.
Cameron nggak bersalah atas semua tuduhan, tapi sayangnya surat tersebut nggak sampai ke Elizabeth ataupun Richard, malahan disimpan oleh jaksa Jackson. 2 hari menjelang eksekusi, wartawan memenuhi rumah neneknya Stacy. Waktu itu saudaranya Stacy yang berbicara dan mengatakan kalau Cameron akan membayar atas perbuatannya. 16 Februari, sehari sebelum eksekusi, laporan Dr. Hearst udah ada di mejanya gubernur dan berharap gubernur yang baru bisa memundurkan hari eksekusi. Cameron mengatakan dia nggak mengundang siapa-siapa dalam eksekusinya selain Elizabeth. Bahkan orang tuanya dia larang untuk datang. Di rumahnya, Elizabeth merasa dia gagal banget. Andaikan saja dia bisa menemukan Dr. Hearst lebih awal, padahal dia berpikir bisa menyelamatkan Cameron. Julie pun menghibur ibunya. Elizabeth mengatakan kasus ini mengajarinya kebenaran buruk tentang dunia. Malam itu Cameron pun menyantap hidangan terakhirnya. Tanggal 17 Februari, hari eksekusi. Elizabeth pun mengalami kecelakaan ketika dia berusaha pergi ke kantor gubernur supaya gubernur membaca suratnya. Elizabeth pun mengalami patah leher dan akan dioperasi. Sayangnya, karena kecelakaannya itu, dia gagal hadir di eksekusinya Cameron. Karena sahabatnya nggak hadir, jadi dia pun menulis surat untuk Elizabeth. Malam itu, Cameron menuju ruangan eksekusi seorang diri. Stacy malah hadir di sana dan membuat Cameron kesal banget. Cameron kemudian mengucapkan kata-kata terakhirnya. You have any final words, son? Yes, sir. Convicted of an unspeakably heinous crime which I did not commit. I am an innocent man. 12 years I've been wrongly persecuted, despite me maintaining my innocence. It is my dying wish that my body be cremated, and then my ashes spread across my daughter's graves. Right then, y'all. Jarum infus pun disuntikan. Daniel mengirimkan cairan infus masuk ke dalam darah Cameron. Dia pun kejang menahan rasa sakit tersebut, dan Cameron meninggal dunia di ruang eksekusi pada tanggal 17 Februari 2004. Setelah keluar dari rumah sakit, Elizabeth mengunjungi makam anak-anak Cameron, di mana abunya akan disebar di sana sesuai permintaan terakhirnya. Dalam suratnya, Cameron berterima kasih karena Elizabeth membuatnya berdamai pada nasib yang menimpanya. Walau dalam keadaan lumpuh karena kecelakaan, Elizabeth nggak pernah berhenti berjuang untuk Cameron Todd Willingham. Bersama keluarganya dan juga The Innocent Project, dia terus mendesak pemerintah Texas untuk mengakui bahwa mereka sudah mengeksekusi orang yang nggak bersalah. Tahun 2011, 5 ilmuwan terkemuka di Amerika mendukung kesimpulan dari Dr. Hearst bahwa bukti pembakaran dengan sengaja itu tidaklah benar. Cameron Todd Willingham mungkin dikenal sebagai pribadi yang keras kepala, meledak-ledak, bahkan kasar dalam keseharian. Tapi di balik itu semua, dia tetaplah seorang ayah, manusia yang punya ikatan darah dan cinta dengan anak-anaknya yang diputuskan bersalah atas dasar penilaian pribadi penyelidik dan bukan atas bukti ilmiah yang teruji. Inilah luka terdalam dari sebuah sistem hukum yang terburu-buru. Sebuah pengingat bahwa keadilan sejati nggak boleh dibangun dari asumsi. Karena sekali salah, yang hancur bukan hanya sistem hukum itu sendiri, tapi juga martabat kemanusiaan. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue, jangan bosan.